Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jumpa lagi dengan kami Wibowo Caremi, channel YouTube bernuansa Islami. Doa kami semoga semua pada sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini semua pada dalam suasana hati yang gembira. Kami sajikan berbagai hadis, selamat menyimak sampai usai. Hadis riwayat Bukhari tentang hutang dan larangan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta seseorang berhutang, yang bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk merusak, tidak mau membayar dengan sengaja, maka Allah akan merusak orang itu. Dari Jabir bin Abdullah berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid waktu duha, dan beliau bersabda, bersholatlah 2 rakaat, dan aku pernah memberikan pinjaman pada Nabi yang beliau membayarnya padaku, serta menambahkannya. Keterangan di sini menunjukkan bolehnya memberikan tambahan ketika membayarkan hutang yang bentuknya seperti hadiah atau bunga. Tetapi hal itu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula berlipat ganda, serta tidak mengikat, bahkan tidak dijanjikan dan juga tidak diminta. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka siapapun di antara orang mukmin yang mati dengan meninggalkan harta, maka bagilah warisannya kepada anak buahnya, keluarga, atau famili yang ada, dan barang siapa meninggalkan hutang atau orang miskin, maka datanglah padaku, maka akulah pelindungnya. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan padamu durhaka terhadap para ibunya, juga mengubur anak-anak wanita dalam keadaan hidup, melarang dan menyuruh yang tidak benar, dan membenci padamu yang banyak bicara jelek, banyak bertanya atau meminta, serta yang memboroskan harta. Hadis riwayat Bukhari tentang pemberian hibah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai wanita-wanita Islam, janganlah kamu sebagai tetangga menghina tetangga yang lain, walaupun hanya pemberian sepotong kaki kambing. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku diundang makan paha kambing ataupun kakinya, maka aku akan datang, dan jika aku diberi paha kambing ataupun kakinya, maka aku akan menerimanya. Dari Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dibawakan makanan, maka beliau bertanya, apakah itu hadiah, atau sedekah, atau zakat? Maka, jika dikatakan sedekah atau zakat, lalu beliau mengatakan pada sahabat-sahabatnya, makanlah, sedangkan beliau sendiri tidak makan. Dan jika dikatakan hadiah, maka beliau menepukkan tangannya, lalu makan bersama mereka. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah, kemudian menelan kembali muntahnya. Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku datang padaku. Ia musyrik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang aku meminta fatwa pendapat beliau, dan aku bertanya, sesungguhnya ibuku datang, sedangkan ia ingin menemui aku, maka bolehkah aku menemui dia? Rasul menjawab, ya, temuilah ibumu. Ada sedikit kutipan kata-kata bijak Islami dari orang-orang Islam yang bijak, semoga ada manfaatnya buat kita. Orang yang terkaya adalah orang yang dengan senang hati dan ikhlas menerima pemberian atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ali bin Husain, jangan menjelaskan tentang siapa dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu,
dan yang membencimu tidak mempercayai ceritamu. Dari Ali bin Abi Thalib. Pahit rasa empedu campur telur, kelapa campur es batu, pamit undur diri dulu lur, jumpa lagi lain waktu. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel ini.